Selamat petang, Shalom. Saya menyampaikan salam ini, salam sukacita ini untuk saudara-saudara, untuk semua kita yang menyaksikan siaran live streaming dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Puji Tuhan kalau kita benar-benar merasakan kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap menyertai kita walau dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk itu, mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan. Kita sama-sama memuliakan Tuhan. Saya ajak saudara, kalau bisa bangkit berdiri, kita berikan kemuliaan keagungan hanya bagi Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, Roh yang memberikan kekuatan pada kita. Amin. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maha besar, perbuatan tangan-Mu. Mari kita datang, kita bersujud di hadapannya, merendahkan diri. Amin. Memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa.
Allah yang sangat-sangat luar biasa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mempersembahkan hidup ini untuk Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh berbau dupa harum di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang agung, Allah yang patut kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau lawat kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarpun Tuhan, dunia dicengkram oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi biarlah kami Tuhan senantiasa ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita karena kami boleh menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Tuhan, ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau saja yang berotoritas atas kehidupan kami. Engkau yang menguasai kami, Engkau yang memberkati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat terakhir ibadah ini, kami pulang, kami membawa berkat. Amen. Terima kasih Tuhan, urapi Tuhan semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk melayani ibadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang memampukan kami semua. Kami mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Terakhir, kata-kata terakhir di dalam doa tadi, kita akan mulaikan ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pujian tadi, di refrennya dikatakan, ku sembah Kau Allah, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Roh yang Kudus. Dan mari kita tetap memujikan, meninggikan Dia, Allah kita yang luar biasa. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kita muliakan. Kita akan menyembah Dia, kita akan berdiam diri di dalam ibadah ini. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Sekali lagi, Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah, Kau ku
ku sembah Yesus Tuhan. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Ku berdiam diri, ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidup, dan belajar mengerti rencana-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Amin, amin. Puji Tuhan, kami merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Dikatakan di sini, belajar mengerti rencana Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Itulah rencana Tuhan yang dibukakan bagi kita. Bagaikan bejana, kita berdiam diri untuk Tuhan sendiri yang akan membentuk hidup kita. Bejana kemuliaan. Jadikan ku ya Tuhan bejana kemuliaan, menjadi perhiasan dalam rumah-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, disucikan oleh-Mu, memandang pada rencana Tuhan yang mulia. Ada saat ku rasa hebatnya penyucian, ada saat ku rasa hebatnya penyucian, karena kasih-Mu nyata bagi hidupku. Tuhan, segala kekuranganku, tapi Tuhan memperhatikan hidup kita. Kuranganku selalu Kau perhatikan dan lepaskanku dari segala kecelaan. Lepaskanku dari segala kecelaan. Hidup yang sangat hina ini patutlah direndahkan sesuai bentuk dan ilahi untuk dipermuliakan. Tuhan mengenal hidup kita.
mengenal hidupku yang sedia disucikan untuk jadi milikmu. Itu yang kurindukan. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan. Jadikanku ya Tuhan bejana kemuliaan yang digunakan demi mengagungkan Tuhan. Hidup yang sangat hina ini, hidup yang sangat hina ini patutlah direndahkan sesuai bentuk dan ilahi untuk dipermuliakan. Hidup yang sangat hina ini patutlah Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Yudi untuk dipermuliakan. Haleluya. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui pujian ini tersirat pengakuan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya kehidupan kami adalah seonggok daging yang tercipta dari tanah liat. Namun demikian kehidupan kami telah jatuh ke dalam dosa. Dan Engkau rindu menyucikan kehidupan kami. Menjadikan kehidupan kami menjadi kemuliaan. Menjadi perhiasan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami Tuhan. Kehidupan ini butuh Engkau untuk mengembalikan kehidupan kami kepada bentuk yang semula. Biarlah kiranya tangan Tuhan bagaikan penjunan yang membentuk kehidupan kami kembali seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa kehidupan ini seluruhnya kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kiranya jangan sampai kesalahan kami membuat kami tidak mengerti dan menghalangi pengertian kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Buatlah kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Bentuklah kami, bimbinglah kami, agar kehidupan kami yang telah Engkau panggil, Engkau pilih, Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kehidupan kami menjadi orang-orang yang masuk dalam perkenanan Tuhan, menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saat ini kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, baik kami petugas pelayan dan beberapa jemaat yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi dan memberkati kami sehingga kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa dan permohonan kami dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat dimanapun saudara berada, dari tempat yang penuh bahagia ini saya menyapa kita semua selamat sore, shalom, shalom, puji Tuhan. Saudara, bagaimana kabar saudara sore hari ini bersama dengan keluarga? Doa dan harapan saya saudara semua dimanapun saudara berada, keadaan saudara luar biasa baiknya, berkelimpahan diberkati Tuhan dan penuh dengan sukacita. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku, karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan memberikan kita kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum nanti kita lanjut untuk merendahkan diri, kita menyembah Tuhan, kita akan duduk diam, kita arahkan pandangan kita konsentrasikan, kita fokuskan pikiran dan angan-angan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita mempunyai banyak pergumulan, saya tidak mengajak saudara untuk melupakannya, tetapi saya mengajak saudara untuk mengalihkan perhatian kita sesaat untuk kita fokus mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu akan menjawab segala pergumulan kita. Kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari kitab Rut pasal yang pertama. Kita membaca dari kitab Rut pasal yang pertama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pertemuan yang pertama saya teringat bahwa saya sudah mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dari pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Waktu itu sudah kita renungkan topik kita yang pertama, yaitu bertahan di masa yang sukar. Jadi ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu diawali dengan sebuah kisah kegagalan sebuah keluarga menghadapi masa yang sukar, di mana keluarga Elimelek, istrinya bernama Naomi, ketika mereka menghadapi masa yang sukar, mereka berinisiatif oleh karena kehendaknya sendiri meninggalkan Bethlehem, lalu mereka pergi ke Moab. Lalu apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana ketika mereka meninggalkan Moab, mereka mengalami kejatuhan, mengalami keterpurukan, mengalami pengalaman kematian dan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Dari pengalaman Naomi kita belajar di bagian yang pertama, di pertemuan kita yang pertama saya ulas kembali bahwa bagaimana kita bertahan di masa yang sukar adalah yang pertama, jangan meninggalkan Bethlehem. Jangan meninggalkan rumah roti, jangan meninggalkan tempat di mana Tuhan telah menetapkan kita tinggal di dalam penggembalaan. Karena meninggalkan hadirat Tuhan ada konsekuensi yang sangat besar, ada resiko yang terburuk yang akan kita hadapi. Saudaraku, kita sudah mempelajari bagian yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan lanjut merenungkan bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini saya akan memberikan sebuah subtema dengan judul ketika hidup harus memilih. Ketika di masa sukar kadang-kadang kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Nah, ketika hidup harus memilih, bagaimana kita bisa memilih dengan tepat? Karena setiap hari saudara, kehidupan saya dan saudara diperhadapkan pada sebuah pilihan. Mulai dari pilihan yang sederhana, sampai pilihan yang sulit, sampai pilihan yang sangat prinsip sekali. Dan setiap pilihan ada konsekuensi, ada dampak, ada efek dari setiap pilihan kita. Entah pilihan itu benar atau pilihan itu salah. Nah, sebagai contoh hal yang sederhana ketika kita bangun pagi dari tidur kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita mau bangun lebih cepat, mempersiapkan diri lalu segera memulai aktivitas?
Atau kita berlambat-lambat sehingga kita bangun kesiangan, sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi terlambat. Ini hal yang sangat sederhana sekali. Apapun pilihan kita benar atau salah, baik atau tidak baik, semua ada konsekuensi. Sampai pilihan-pilihan yang sangat sulit di dalam pekerjaan kita, semua ada konsekuensinya. Nah saudaraku, ada kalanya kita pernah melakukan sebuah keputusan, memilih sesuatu yang keliru dan salah. Dan ada kalanya kesalahan yang kita lakukan, kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Tetapi ada juga tidak ada kesempatan sama sekali untuk memperbaikinya. Nah, sore hari ini saya mengajak kita untuk belajar dari 3 wanita. Dan 3-tiganya ini adalah janda, saudara. Hikmah apa yang dapat kita petik dari ketiga wanita ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan menjadi sebuah hikmah supaya kita dapat menerapkannya ketika hidup kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Nah, kita akan membaca Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6. Setelah semua peristiwa yang buruk itu terjadi, lalu apa yang kemudian dipilih oleh Rut, kita akan belajar satu persatu dari ketiga wanita ini. Ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia. Ia yang dimaksud adalah Naomi. Setelah Naomi meninggalkan Bethlehem, dia tinggal di Moab, suaminya mati, kemudian dia mengambil anak mantu untuk kedua anaknya dan 2 anaknya pun mati. Dia menjadi seorang janda dan setelah dia mengalami keterpurukan yang sedemikian menyedihkan, apa yang terjadi? Kemudian berkemaslah ia, Orpa, dengan kedua menantunya. Kedua menantunya, yakni Orpa dan Rut. Selanjutnya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ayat yang ke-7 bagian A saja. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Iya. Bersama-sama dengan kedua menantunya. Iya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah semua peristiwa yang buruk itu terjadi menimpa Naomi, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan anaknya sebagai seorang janda yang miskin dan terpuruk. Setelah semua peristiwa yang tragis dan menyedihkan itu terjadi, dimulailah babak selanjutnya, yaitu apa? Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan Bethlehem dan memberikan mereka makanan, lalu Naomi berkemas dan dia memutuskan untuk kembali ke tempat semula di mana Tuhan telah menetapkan Naomi untuk tinggal. Saudaraku, sebuah keberuntungan bahwa Naomi masih diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki kehidupannya. Naomi berpikir dan memilih untuk kembali ke Bethlehem karena dia mendengar bahwa Tuhan telah memberikan umatnya makanan. Artinya kesukaran yang dialami di Bethlehem, Tuhan telah mendengar keluh kesah umatnya dan Tuhan memperhatikannya. Saudara, setelah Naomi babak belur, setelah dia habis-habisan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di Moab, beruntung dia masih mendapat kesempatan untuk kembali. Nah, belajar dari Naomi, Naomi terlahir sebagai orang asli Israel. Mungkin dia dididik dengan adat dan istiadat Israel sebagai bangsa Yahudi. Mungkin sejak muda dia dididik dengan cara sistem Taurat. Dia mengenal Tuhan, dia mengenal Allahnya. Tetapi ketika Naomi diperhadapkan pada kesukaran hidup, ketika Naomi diperhadapkan pada tekanan hidup, dia pernah membuat sebuah kekeliruan, yaitu meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Sesampainya di Moab tidak lebih menyenangkan. Peristiwa buruk terjadi, tetapi Tuhan memberikan kesempatan buat Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Saudaraku sekalian, nah pengalaman Naomi ini mengingatkan saya dan saudara cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, cerita perumpamaan tentang
seorang anak bungsu yang terhilang. Dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan bapaknya dengan membawa segala harta kekayaannya pergi ke sebuah negeri yang asing, jauh dari sanak saudara. Di tempat yang asing pun dia mengalami keterpurukan dan akhirnya dia juga menyadari bahwa di rumah bapaknya jauh lebih baik daripada negeri yang asing. Dengan tertati-tati anak yang bungsu itu kembali. Dari jauh ayahnya melihat dan berbelas kasihan lalu menyambutnya. Dari dua penggalan cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana, saudaraku. Sesulit apapun tinggal di Bethlehem, sesulit apapun tinggal di dalam rumah Bapa, sesukar apapun pergumulan oleh karena proses pengikutan kita ikut Tuhan, sesukar sesulit apapun kita hidup di penggembalaan, jauh lebih baik daripada kita beredar-edar di luar sana. Jauh lebih baik daripada kita tinggal bersekutu dengan dunia. Naomi mengatakan ketika dia menyadari, dengan tangan penuh aku meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab, tetapi dengan tangan kosong aku kembali. Seorang anak bungsu yang terhilang pun dia menyadari bahwa di rumah Bapa seorang upahan pun jauh lebih nyaman hidupnya daripada seorang yang hidupnya tinggal jauh dari rumah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua penggalan cerita ini kita menyadari bahwa sesulit apapun kalau kehidupan kita tinggal di hadirat Tuhan, sesulit apapun kita tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan, tinggal di dalam penggembalaan, jauh lebih baik daripada kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Naomi meninggalkan Bethlehem dengan tangan penuh. Dia penuh kesukaan ketika dia berada di Bethlehem, punya suami, punya anak-anak. Namun ketika dia meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab, yang terjadi adalah sebuah kematian. Dia menjadi janda tanpa anak, dia menjadi seorang yang sangat miskin, terpuruk dan menyedihkan. Saudaraku, pengalaman Naomi cukup menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Jangan ada dalam tanda petik Naomi yang lain. Ketika mengalami masa yang sukar, ketika mengalami masa yang sulit, bertahan sekuatnya. Karena ada suatu saat di mana Tuhan akan memperhatikan dan memelihara kita. Justru menjadi sesuatu yang sangat keliru, menghadapi masa yang sulit, menghadapi masa yang sukar, kita meninggalkan hadirat Tuhan, lalu kita pergi ke dalam dunia di sana. Karena di sana jauh lebih pahit dibandingkan ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, Naomi ini adalah, kalau saya gambarkan adalah bagaikan kehidupan orang Kristen yang mungkin sudah terlahir Kristen, papa mamanya Kristen, opa omanya Kristen, tetapi ketika menghadapi tekanan hidup, ketika mengalami kesukaran hidup, sempat dan terlanjur mengambil jalan hidup yang salah. Itu tidak jauh lebih baik, saudaraku. Pengalaman Naomi cukup menjadi pengalaman Naomi. Jangan menjadi pengalaman bagi saya dan saudara. Satu hal yang sangat penting mau saya katakan kepada saudara. Ketika Tuhan menyadarkan kita untuk kembali. Ketika kita mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ayo segera kita kembali. Jangan menunggu segala sesuatu menjadi lebih buruk. Jangan menunggu segala sesuatu menjadi terlambat. Jangan menunggu sampai kehidupan kita terlambat untuk kembali. Jangan menunggu pekerjaan kita buruk baru kita ingat Tuhan. Jangan menunggu kesehatan kita jatuh dan terpuruk baru kita mau ingat Tuhan. Saudaraku, jangan menunggu kehidupan saya dan saudara dengan tubuh yang Tuhan berikan kesehatan, kita terbujur kaku dan dingin di tempat tidur baru kita ingat Tuhan mau kembali. Jangan menunggu, saudaraku. Jika Tuhan memberikan kesempatan dan menyadarkan kita kembali, kembalilah lebih awal. Jangan menunggu jarum-jarum suntik menusuk tubuh kita baru kita ingat Tuhan. Jangan menunggu jarum-jarum infus menusuk urat nadi kita baru kita ingat Tuhan dan kita mau kembali. Jangan menunggu selang-selang infus menusuk hidung saya dan saudara. Jangan menunggu selang-selang oksigen menusuk hidung saya dan saudara
Lalu kita mau kembali, mau ingat Tuhan mau kembali. Masih untung jika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kembali. Tetapi jika tidak, terlalu beresiko meninggalkan hadirat Tuhan. Belajar dari Naomi. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali, oleh karena kekeliruan yang pernah kita perbuat, mari kita kembali. Pelajaran yang kedua dari Orpa. Mari kita baca ayat yang ke-7 bagian B sampai dengan yang ke-8. Ketika mereka, Rut pasal 1 ayat ke-7. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, maaf. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Ayat yang ke-11. Tetapi Naomi berkata, Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. 14 garis bawahi. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Puji Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan Orpa? Ayat mengatakan Orpa bersama dengan Rut ikut beserta dengan Naomi berjalan ke arah Betlehem. Tetapi ketika di tengah perjalanan Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia seperti yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati. Awalnya mereka tetap bersikeras, tidak, kami ikut dengan engkau. Lalu kemudian Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa engkau turut dengan aku? Bukankah tidak ada anak laki-laki yang dapat aku lahirkan bagimu? Naomi sedang berkata, seandainya aku bersuami dan aku mempunyai anak, masakan kamu menunggu mereka dan kamu tidak akan bersuami selama itu? Naomi sedang menceritakan sebuah realita, sebuah kenyataan bahwa mengikut Naomi tidak ada jaminan. Tentang apa? Tentang pemeliharaan mengenai masa depan. Pasangan hidup dan menikah itu berbicara tentang pemeliharaan perlindungan untuk masa depan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Orpa diperhadapkan pada sebuah realita, pada sebuah kenyataan bahwa mengikut Naomi itu tidak ada masa depan yang baik, maka Orpa mencium mertuanya dan dia mohon diri, meninggalkan Orpa dan kembali ke tanah Moab. Saudara, kalau saya gambarkan, Orpa ini adalah bagaikan kehidupan orang-orang yang tadinya bukan orang Kristen. Namun ada orang yang memperkenalkan kepada Kristus. Di dalam proses perjalanannya, di dalam proses pertumbuhan rohaninya untuk mengenal Kristus, orang-orang demikian mengalami banyak realita, kenyataan hidup. Bahwa ternyata mengikut Kristus itu ada kesukaran hidup, ada tekanan, ada persoalan-persoalan menyangkut lahiriah, materi, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari.
dan juga menghadapi persoalan tentang masa depan. Dan kita dapati orang-orang seperti ini ada di sekeliling kita, saudara. Beberapa waktu yang sudah lewat, ada 1, 2, 3, dan beberapa teman saya juga demikian. Kami beribadah bersama-sama, berjalan bersama-sama, duduk bersama, beribadah bersama, pulang bersama-sama. Bahkan mereka ada yang sudah dibaptis. Namun pada kenyataannya mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Oleh karena apa? Oleh karena pernikahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang diperkenalkan kepada Kristus dan dia berusaha untuk mengenal Kristus, tetapi ketika fokusnya, ketika dasarnya, ketika pondasinya untuk mengenal Kristus itu keliru, maka ketika realita, kenyataan kesukaran hidup yang menerpanya membuat imannya menjadi rontok dan dia akan kembali. Mereka membayangkan bahwa ikut Tuhan segala sesuatunya beres. Mengikut Tuhan segala sesuatunya enak. Mengikut Tuhan mudah mendapat pasangan hidup. Mengikut Tuhan gampang untuk mendapatkan naik pangkat. Mengikut Tuhan mudah cari kerja. Mengikut Tuhan mudah untuk menjadi kaya. Ketika semua ekspektasinya itu tidak terjadi seperti apa yang diharapkan, dia menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah di sekeliling kita ada banyak orpa-orpa yang sedemikian? Oleh karena persoalan hidup, oleh karena persoalan jaminan masa depan, entah pekerjaan, entah pasangan hidup, mereka pada akhirnya kembali kepada kehidupan yang lama. Beberapa teman saya mengalami yang demikian, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan dan mempelajari kitab Rut ini mengena kepada pintu kemah. Berbicara tentang pintu kemah itu berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Ketika seseorang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat, lahir baru, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Untuk dibawa kepada pengenalan akan kehendak Allah melalui firman-Nya, meja roti. Diajar untuk melakukan kehendak Allah, menjadi kesaksian terang bagi kemuliaan Allah. Pelita emas. Dan dibawa oleh Roh Kudus dalam tuntunannya. Semakin erat dalam sebuah hubungan penyembahan. Mezbah dupa. Dan selanjutnya sasaran terakhirnya. Masuk dalam ruangan Maha Kudus. Untuk bertemu dengan Allah dalam kehidupan kekal. Jadi sesungguhnya motivasi kita yang benar, pondasi kita yang sesungguhnya dan sebenarnya mengikut Tuhan harusnya adalah bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya perkara-perkara materi, bukan perkara-perkara lahiriah, bukan perkara-perkara jasmani semata. Ketika seseorang mendasari pengikutannya kepada Tuhan dengan perkara-perkara rohani, kerinduan untuk bertemu dengan Dia, betapapun kesukaran hidup, sesulit apapun yang dia alami, tidak akan pernah merontokkan imannya. Karena tujuannya berbeda. Tujuannya bukan perkara-perkara jasmani. Tujuannya bukan perkara-perkara lahiriah. Tujuannya untuk bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudaraku, saya dan saudara sebagai orang percaya yang telah lama mengikut Tuhan, Tuhan izinkan di dunia ini kita mengalami pergumulan. Tuhan izinkan kita mengalami kesukaran hidup. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan sebagai orang percaya karena kita melakukan kebenaran. Itu seizin Tuhan supaya kita sadar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Tuhan izinkan kesukaran hidup menerpa kita sebagai orang percaya supaya kita merindukan bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesukaran hidup, pergumulan hidup yang luar biasa supaya kita merindukan surga di mana kita bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga bergumul, saudara. Saya belajar. Saya dilahirkan dari seberang yang tadinya tidak mengenal Tuhan.
Ada orang yang memperkenalkan kepada Kristus. Apakah jalan hidup saya mulus? Tidak. Saya mengalami banyak pergumulan, saudaraku. Sekali waktu saya nyaris putus asa. Tuhan mengizinkan saya, menaruh saya pada suatu titik yang sangat terendah di dalam hidup saya. Kalau saya ada saat ini berdiri di hadapan saudara, saya bersyukur oleh karena Tuhan masih menjaga dan memelihara saya. Sehingga dalam proses pengikutan saya mengikut Tuhan, saya bisa bertahan hingga sampai saat ini. Tuhan izinkan penderitaan dan pergumulan, bahkan mungkin kita berurai air mata, supaya kita merindukan Dia. Kalau motivasi pengikutan kita oleh karena kita rindu bertemu dengan Dia, sesulit, semenderita apapun, kita akan mampu bertahan melewatinya. Yang terakhir kita belajar dari Rut, ayat yang ke-14 tadi diulangi, Bapak Mahendra. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Iya. Yang ketiga kita belajar dari Rut. Apa yang diceritakan kepada Orpa sama dengan yang diceritakan kepada Rut. Ketika Naomi berkata, tidak ada lagi anak laki-laki yang aku lahirkan bagimu. Ketika menghadapi sebuah realita, kenyataan yang pahit, Orpa meninggalkan Naomi. Tetapi Rut berkata, tidak. Ada dua kalimat yang sangat menyentuh hati saya kalau saudara baca selanjutnya. Karena waktunya sangat mepet dan mendesak sekali. Ayat-ayat selanjutnya saudaraku akan melihat, tetapi Rut berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, perhatikan ayat selanjutnya. Dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, di situ pun aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ada dua kalimat yang menyentuh hati saya. Rut berkata, Allahmu adalah Allahku. Dan kalimat yang kedua yang menyentuh hati saya, beginilah Tuhan akan menghukum aku jika ada sesuatu yang memisahkan aku darimu kecuali maut. Allahmu adalah Allahku. Dia menyebut Allah, dia menyebut Tuhan. Tuhan yang disebut oleh Rut adalah Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang diimani oleh Naomi. Jadi Rut orang Moab, dia mengakui keberadaan atau eksistensi Allah Israel. Mengakui keberadaan Allah yang diimani oleh Naomi sebagai hakim, sebagai saksi yang menjadi saksi pengikutan Rut selanjutnya yang mengikut Naomi dengan segala keyakinannya. Ini membutuhkan sebuah keberanian, saudara. Ini membutuhkan sebuah kerelaan untuk menderita. Karena Rut tahu Naomi adalah wanita janda, miskin, terpuruk dan tidak mungkin mempunyai masa depan yang baik. Kalau Rut memutuskan untuk ikut Naomi, ini sebuah keberanian untuk rela berkorban, keikhlasan untuk bertahan menghadapi penderitaan dan lain sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Orpa, Orpa dari arti namanya itu sisi bagian belakang leher. Ini berbicara tentang tegar tengkuk, keras kepala, bebal. Karakter-karakter yang demikian tidak akan bertahan menghadapi penderitaan. Tetapi Rut, wanita yang bersahaja, yang rela berkorban, tahan menderita dengan iman yang luar biasa, yang sangat berani untuk rela berkorban mengikuti Naomi dengan segala keyakinannya ke sebuah negeri yang asing baginya.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Orpa akan dikenal sebagai wanita yang kembali kepada bangsanya, yang kembali kepada kekeluarganya, yang kembali kepada ilahnya. Orpa kembali kepada bangsanya, mungkin menemukan suami untuk dirinya. Tetapi saudaraku, Orpa kembali kepada penyembahan berhala. Dan Orpa hilang kesempatan untuk mengenal Tuhan Allah yang memelihara kehidupan manusia. Orpa kehilangan kesempatan untuk mengenal Allah yang memberikan hidup yang kekal. Tetapi Rut dikenal sebagai wanita yang beriman. Sekalipun sebagai wanita yang bersahaja, yang sederhana. Tetapi karena sikapnya yang rela berkorban, berani, ikhlas, sabar, menderita. Dengan kerelaan seperti itu, dikenang sebagai wanita yang beriman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar. Ketika saudaraku diperhadapkan pada pilihan, ketika saudaraku harus memilih, belajarlah dari ketiga kisah wanita yang sudah kita renungkan bersama. Kalau mungkin saudaraku sebagai orang yang terlahir Kristen, yang sudah terlanjur memilih sesuatu yang keliru, kembalilah sebelum segala sesuatu menjadi terlambat dan terlanjur buruk. Kalau saudaraku mungkin terlahir bukan sebagai orang Kristen, bukan anak Tuhan, tetapi ada orang-orang yang membawa saudara memperkenalkan kepada Kristus di tengah penderitaan dan kesukaran hidup yang saudara alami. Pilihlah, saudara akan menjadi tipikal seperti Rut atau saudara akan menjadi seperti Orpa. Pilihan ada pada saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika saudaraku mau menentukan sebuah pilihan, pilihlah yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Contoh sederhana, kalau mungkin saudaraku saat ini sedang memilih pekerjaan, apa pekerjaan saudara membawa saudara, memberikan kesempatan saudara untuk terkait dengan kehidupan kekal, atau malah membuat saudara jauh dari kehidupan kekal. Ketika saudaraku memilih pasangan hidup, apakah pasangan hidup membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan atau membuat saudara lebih jauh kepada Tuhan? Ketika saudaraku memilih sebuah relasi dalam bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya, apakah relasi saudara membuat saudaraku lebih dekat sama Tuhan atau membuat saudara lebih jauh dengan Tuhan? Ketika saudaraku memilih sebuah pergaulan, persahabatan atau apapun namanya, apakah hubunganmu membuat saudaraku lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh kepada Tuhan? Jadilah pemilih-pemilih yang bijak. Saudaraku, Orpa gugur imannya, tetapi Rut dikenang sebagai wanita yang beriman. Mungkin secara mata lahiriah, Rut memandang sebuah penderitaan di depannya. Tetapi imannya kepada Tuhan dan atas penentuan Tuhan, Rut mendapatkan seorang suami yang kaya raya, hidup berkelimpahan dan berbahagia. Saudaraku, bertahanlah di masa yang sukar. Dan pilihlah untuk tetap berpaut kepada Tuhan, mengalami kesukaran-kesukaran hidup. Karena iman dan percaya saudara, pada akhirnya jika Tuhan berkenan, Tuhan akan mengizinkan mujizat itu terjadi. Dan pertolongan Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Tetapi jika Tuhan belum mengizinkan hal yang baik itu terjadi pada kita, percayalah bahwa iman saya, iman saudara yang mengikut Tuhan, akan membuat kita bertahan untuk melalui segala kesukaran hidup yang kita alami. Puji Tuhan saudaraku, dan biarlah renungan firman Tuhan pada saat sore malam hari ini membuat kita semakin kuat, bertahan menghadapi masa yang sukar, dan kita mempunyai hati dan mempunyai pikiran yang bijak ketika kita menentukan pilihan. Ketika hidup harus memilih, biarlah Tuhan yang menuntun dan Roh Kudus menetapkan hati kita untuk memilih pilihan yang berkenan kepada Dia. Kita naikkan sebuah pujian sebelum kita berlutut untuk menyembah Tuhan. Psalm 74, firman-Mu agung.
Betapa, oh Tuhan, terima kasih. firman-Mu aku memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Dari awal Betapa saudara yang dikasih oh Tuhan, firman Tuhan telah berbicara kepada kita semua. Memancarkan Saat ini posisi kita ada di kehidupan manusia. apakah saat ini kita sudah terlanjur melangkah begitu jauh dari Tuhan? Ku tobat Ketika Roh Kudus menyapa saya dan saudara, menyadarkan kita, mari kembali. Mungkin kita sudah terlanjur jauh melangkah meninggalkan Tuhan. Kembali, mari kita kembali. Tuhan, ku Tidak dapat dipungkiri bahwa kesukaran hidup begitu menekan kehidupan kita semua. Oh, haleluya. firman-Mu. Biarlah kita mau kembali dekat kepada Tuhan. Sebab tangan Tuhan sudah menanti saya dan saudara. Pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur Karena firman-Mu agung. karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Saudara dikasih Tuhan, saatnya kita akan berlutut. Bagi saudara yang bisa berlutut, mari kita berlutut bersama-sama, kita merendahkan diri. Tetapi yang tidak bisa berlutut karena kelemahan tubuh, mungkin saudara bisa duduk di tempat saudara. Tetapi biarlah hati kita tetap fokus kepada Tuhan. Sembari kita menyadari perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan menyadarkan kehidupan kita. Mungkin kita sudah terlanjur begitu jauh melangkah meninggalkan Tuhan. Saatnya kesempatan kita untuk kembali. Sebelum segala sesuatunya menjadi buruk. Haleluya. Mari kita bersama-sama berlutut. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Katakan Tuhan,
Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan kehidupan kami. Ya dalam firman-Mu biarkan kami kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya, inilah kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Seringkali kami telah menentukan pilihan yang salah ketika kami menghadapi tekanan hidup, ketika kami menghadapi kesukaran hidup. Seringkali kami memilih jalan pintas Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami menyembah. Inilah kehidupan kami. Kami menyembah-Mu, tolong kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk bertahan menantikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya suatu kali kelak Engkau menjadikan segala sesuatu baik adanya bagi kehidupan kami. Kami menyembah. Ya Allah, Yesus. Kami menyembah. Inilah kehidupan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah. Nama Yesus, nama Yesus. Ya nama Yesus. Kami menyembah. Ya nama Yesus.
Engkau tahu kehidupan kami. Ampuni kami. Seringkali kami menentukan pilihan yang salah dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kami sudah terpuruk, kami menyesal. Ketika kami telah mengalami masa yang buruk, kami baru menyadari Tuhan. Tuhan, ini kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar menjalani proses kehidupan perjalanan rohani iman kami kepada Tuhan. Kami dikuatkan Roh Kudus untuk bertahan melalui setiap ujian pencobaan yang kami alami. Dan biarlah mata kami memandang kepada kekekalan yang telah Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan. Kami menyembah. Ya Allah ya Syekh. Sikirlah walawa ya Syekh. Kami menyembah. Ya Allah ya. Kami memuliakan nama. Ya Allah ya. Terpujilah nama. Ya Allah. Syukur. Ya Allah ya. Ya Allah. Di ambang batas ketidakmampuan kami untuk bertahan menghadapi masa yang sukar, biarlah Roh Kudus memimpin kami, agar kami menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam menjalani sisa kehidupan kami, Tuhan. Ya Allah ya Syekh. Di ambang batas kekuatan kami menanti kedatangan. Kuatkan kami Tuhan. Kehidupan kami yang nyaris pupus dan terkulai. Ini kehidupan kami Tuhan. Kuatkan kami untuk bertahan dalam perlombaan iman. Biarlah mata kami memandang mahkota kehidupan kekal yang disediakan bagi kami. Ketika mata kami fokus memandang kepada Tuhan, sesulit apapun kesukaran hidup yang kami alami, kami mampu bertahan oleh karena Tuhan. Kami menyembah. Ya Allah ya Syekh. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.
Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Mari kita agungkan Dia. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Mari kita berseru, katakan kepada Tuhan. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Oh Tuhan, Tuhan, ucapkan kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, karena terima kasih untuk firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa. Sekali lagi, terlepas dari beban dosa, terlepas dari beban dosa. Saya mohon Bapak Marmahendra untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, Terima kasih. kalau firman yang sudah kami dengar ini dibukakan kepada kami pada sore malam hari ini. Firman itu untuk kami Tuhan, untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Oh, terima kasih. Engkau mengasihi kami. Begitu mengasihi hidup kami ini Tuhan. Sehingga Engkau memberikan pengarahan, memberikan suatu referensi acuan bagi kami untuk kami bagaimana kami harus memilih Tuhan. Bagaimana hidup kami, sikap kami. Apakah kami memilih meninggalkan Engkau dengan segala macam konsekuensinya, ataukah kami harus memilih tetap berpegang kepada janji-Mu, tetap mengikut Engkau Tuhan seperti yang sudah dilakukan oleh Ruth. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak membiarkan kami begitu saja untuk memilih, karena di hadapan kami ada banyak mungkin pilihan-pilihan yang mungkin secara kasat mata akan memberikan kenikmatan bagi kami. Tetapi Tuhan, kami Tuhan saat ini Engkau bukakan rencana-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh mengetahui mana yang harus kami pilih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini tidak bisa kami dapatkan di dunia luar sana Tuhan. Kan di luar sana banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan, yang begitu menggoda kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mungkin pada saat kami harus memilih itu, ada sesuatu yang harus kami tinggalkan. Ada sesuatu yang harus kami lepaskan Tuhan. Yang mungkin saja itu membuat diri kami merasa tidak nyaman. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan pilihan kepada kami, mengarahkan pilihan itu kepada kami Tuhan, biarlah Tuhan kami belajar. Kami belajar Tuhan untuk mengikut pilihan itu Tuhan. Sehingga suatu saat seperti Ruth Tuhan, yang mungkin di awalnya Tuhan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman bagi dia. Tetapi Tuhan, karena oh Tuhan, pilihan itu di mana dia sudah merasakan bagaimana Engkau memelihara, Engkau memberikan kasih-Mu kepada dia lewat apa yang sudah dia rasakan bersama dengan Naomi. Itu yang membuat dia membuat pilihan untuk tetap mengikut Engkau. Allah-Mu adalah Allah-Ku. Itu yang biarlah menjadi tekad juga bagi kami Tuhan. Kami tetap Tuhan berpegang pada Allah Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah doa penyembahan pada malam hari ini Tuhan. Engkau juga berkati Bapak Yudi yang sudah menyampaikan firman ini kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati hidup nikah, rumah tangganya, anaknya, pelayanannya, dan apapun juga Tuhan Engkau berkati. Dan Engkau semakin memakai dia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lanjut ibadah ini sampai akhirnya tetap kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, sehingga tidak ada bagian dari ibadah ini yang terlewat dari hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Baik, ada satu pemberitaan atau pemberitahuan yang perlu diketahui oleh kita semua sidang jemaat, yaitu tentang pembimbingan imam yang akan diadakan pada hari Senin 21 Juni dan Senin 28 Juni, jadi 2 kali, tanggal 21 Juni dan 28 Juni 2021, pukul 18.30 sampai dengan selesai melalui Zoom. Bagi yang tergerak untuk melayani Tuhan dan bagi mereka yang sudah dibaptis pada tanggal 13 Januari 2021 dan 9 Juni 2021, dapat mendaftarkan diri via online melalui link yang sudah tertera di layar. Demikian ibadah kita pada petang sore hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dan kami serahkan kepada Bapak Yudi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, usai sudah ibadah kita pada saat petang hingga malam hari ini. Sebelum kita tutup seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kami akhiri ibadah kami dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan, kami mohon kepadamu, ingatkanlah kami senantiasa akan kebenaran firman-Mu di tengah kelemahan kami menghadapi masa yang sukar. Kiranya Roh Kudus menjadi penolong dan penghiburan bagi kami dan menguatkan kami ketika hidup harus memilih. Dan ketika hidup harus ditentukan dengan pilihan, biarlah oleh kebenaran firman-Mu kami dituntun memilih yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan dan permohonan kami Tuhan, agar kami tidak salah dalam pilihan kami dan kami tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh petugas pelayan ibadah yang telah ambil bagian berjerih lelah sehingga bisa terselenggaranya ibadah hingga pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami memohon kepadamu Tuhan. Ada beberapa permohonan doa dari saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Edwin Hukom yang saat ini diopname di Rumah Sakit UNER karena HB darah rendah, pemohon dari tim besuk. Tuhan, kami bawa saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih kemurahan Tuhan menjamah kehidupannya. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan Bapak Edwin Hukom. Dan biarlah yang terbaik dari Tuhan terjadi atas kehidupannya. Memberkati tangan-tangan dokter, memberkati tangan-tangan suster yang merawat. Dan juga keluarga yang mungkin menjaga Tuhan. Berikan kesabaran sehingga pemulihan bisa terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat Ibu Yunaningsih atau Ibu Yuni, perpanjangan umur Senin 14 Juni 2021, pemohon Pesalo Choir. Kami serahkan juga saudari kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibu Yuni telah mengalami kemurahan Tuhan, perpanjangan usia dari Tuhan. Dan biarlah setiap kemurahan Tuhan berupa perpanjangan umur, membuat semakin dewasa rohaninya, semakin matang, terdidik dalam iman. Sehingga Tuhan kehidupannya memuliakan Tuhan di hari-hari selanjutnya. Memberkati saudara-saudara kami yang lain, juga yang mengalami perpanjangan umur, mengalami anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Dan biarlah mereka, saudara-saudara kami semua yang lain juga bersama-sama mengucap syukur bersama dengan kami. Sidang jemaat yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, sakit penyakit, rumah tangga, pekerjaan, nafkah dan lain sebagainya. Yang mungkin nama mereka tidak tercatat, yang mereka penuh pergumulan yang tidak kami ketahui di mana mereka berada. Tuhan menjamah mereka tepat apa yang menjadi persoalan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami naikkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seruan dan doa-doa kami. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkati kami kemanapun kami pergi dan melangkahkan kaki kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati kita semua.
mulai dari malam hari ini, esok lusa, sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, penyertaannya yang luar biasa akan ada dan terus ada menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.